warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa bertemu lagi dengan saya, Kak Ari Latifatul Mahbubah, dari Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai himpunan. Apa sih itu himpunan? Yuk kita cari tahu bersama. Sebelum kita membahas tentang materi himpunan, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran pada video kali ini. Yang pertama yaitu mengetahui konsep himpunan, yang kedua bisa membedakan kumpulan yang merupakan himpunan atau bukan himpunan, yang ketiga menyajikan himpunan dengan berbagai cara, dan yang keempat menentukan himpunan semesta, himpunan kosong, dan juga himpunan bagian. Langsung saja kita masuk pada materi himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Tetapi tidak semua kumpulan dari objek bisa disebut dengan himpunan. Coba perhatikan contoh kumpulan himpunan berikut ini. Yang pertama, himpunan hewan berkaki 4. Yang kedua, himpunan bilangan bulat positif. Yang ketiga, himpunan bunga yang indah. Dan yang keempat adalah himpunan orang yang pintar. Dari contoh kumpulan himpunan di atas, bisakah kalian membedakan yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan? Ya, yang merupakan himpunan adalah contoh 1 dan 2, sedangkan contoh 3 dan 4 bukan himpunan. Mengapa kok bisa begitu? Pada contoh 1, hewan berkaki 4. Kita akan memiliki pendapat yang sama tentang hewan-hewan apa saja yang berkaki 4, misalnya sapi, kambing, rusa, dan lain-lain. Nah, hewan berkaki 4 memiliki definisi yang jelas sehingga merupakan suatu himpunan. Untuk contoh 2, bilangan bulat positif juga memiliki definisi yang jelas sehingga merupakan suatu himpunan. Pada contoh yang ketiga dan keempat, mengapa bunga yang indah dan himpunan orang yang pintar adalah bukan himpunan? Karena keduanya tidak memiliki definisi yang jelas. Kata indah dan pintar memiliki definisi yang berbeda untuk setiap orang. Misalnya, si Rina menganggap bunga yang satu adalah indah, sedangkan si Devi menganggap bunga satu itu tidak indah. Oleh karena itu, bunga yang indah dan juga kumpulan orang yang pintar bukan suatu himpunan. Nah, dari contoh di atas, adik-adik sudah tahu kan perbedaan mana yang disebut himpunan dan mana yang disebut bukan himpunan. Untuk selanjutnya, kita akan belajar bersama mengenai bagaimana cara menyatakan himpunan dan juga jenis-jenis himpunan. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Untuk menyatakan himpunan dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan notasi pembentuknya, dan yang ketiga dengan cara menyebutkan setiap anggotanya. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Cara menyatakan himpunan. Secara umum, himpunan disimbolkan dengan huruf kapital, dan jika anggota himpunan tersebut berupa huruf, maka anggotanya dituliskan dengan huruf kecil. Terdapat beberapa cara penulisan himpunan, yaitu yang pertama dengan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Contohnya, A merupakan bilangan prima antara 1 dan 20. Ditulis menjadi A adalah himpunan bilangan asli antara 1 dan 20. Yang kedua dengan notasi pembentuk, yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut dengan anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Contohnya, A merupakan bilangan prima antara 1 dan 20, ditulis menjadi A adalah himpunan X di mana 1 kurang dari X kurang dari 20. Dan X adalah bilangan prima. Yang ketiga dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu dengan menulis semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal
dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 1 dan 20. Ditulis menjadi A adalah himpunan dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Selanjutnya yaitu jenis-jenis himpunan. Pada video kali ini kita akan mempelajari 3 jenis himpunan. Yang pertama himpunan semesta, yang kedua himpunan kosong, dan yang ketiga himpunan bagian. Untuk pengertian dan contoh-contoh dari masing-masing himpunan, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Jenis-jenis himpunan. Yang pertama yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga himpunan universal dan disimbolkan dengan S kapital atau U kapital. Contoh, misalkan A adalah himpunan dari 3, 5, 7, 9. Maka kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin adalah S adalah himpunan bilangan ganjil, S adalah himpunan bilangan asli, S adalah himpunan bilangan cacah, S adalah himpunan bilangan real, dan S adalah himpunan bilangan bulat positif. Yang kedua yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan simbol yang seperti itu. Contoh, misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka A tidak memiliki anggota, sehingga merupakan himpunan kosong. Jadi ditulis menjadi B adalah himpunan kosong. Berikutnya, selidikilah apakah himpunan berikut kosong atau tidak. Yang pertama, himpunan bilangan prima genap. Yang kedua, himpunan bilangan yang habis dibagi 7. Yang ketiga, himpunan nama hari yang berawalan huruf B. Yang pertama, himpunan bilangan prima genap bukan merupakan himpunan kosong karena ada anggotanya yaitu 2. Yang kedua, himpunan bilangan yang habis dibagi 7 bukan himpunan kosong karena ada anggotanya. Salah satunya adalah 42 yang habis dibagi 7, yang hasilnya adalah 6. Yang ketiga, himpunan nama hari yang berawalan huruf B, karena merupakan himpunan kosong, karena tidak ada hari yang berawalan dari huruf B. Yang ketiga yaitu himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga anggota B, dan dinotasikan A anggota B atau B anggota A. Jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B dan dinotasikan dengan huruf seperti itu. Contoh, P adalah himpunan dari 1, 2, dan 3. Q adalah himpunan dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka P adalah himpunan bagian dari Q dan dinotasikan seperti itu. Atau contoh yang kedua yaitu Q adalah himpunan dari 1, 2, 3, 4, dan 5, dan R himpunan dari 4, 5, dan 6. Maka R bukan anggota Q karena anggota R yang bukan anggota Q. Selanjutnya, menentukan banyak himpunan bagian yang mungkin dengan menggunakan rumus. Jika banyak anggota dari suatu himpunan ada N, maka himpunan tersebut dapat dibuat di himpunan bagian sebanyak 2 pangkat N. Contoh, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A jika A adalah himpunan dari 1, 2, dan 3. Penyelesaiannya, NA sama dengan 3 atau jumlahnya A ada 3, jadi N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Himpunan bagian dari A adalah A himpunan dari 1, himpunan 2, himpunan 3,
himpunan 1 dan 2, himpunan 1 dan 3, himpunan 2 dan 3, himpunan 1, 2, 3, dan himpunan kosong. Itulah penjelasan untuk pengertian himpunan, bagaimana cara menyatakan himpunan dan jenis-jenis himpunan. Semoga dengan penjelasan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan jangan menyerah untuk mempelajari matematika. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.